IAIN Metro. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan KKN. Uh, Perkenalkan, nama saya Lisvania. Saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 7. Saya Dilapti Saprihantari dari jurusan Perbankan Syariah juga. Di sini saya akan melakukan kegiatan edukasi atau sosialisasi mengenai perbankan syariah sama ibu-ibu. Ini termasuk dari program kegiatan KKN. Nah, KKN ini merupakan kegiatan kuliah kerja nyata. Jadi bagaimana pengabdian kami sebagai mahasiswa itu kepada masyarakat itu seperti apa. Nah, ini butuh laporannya, butuh videonya. Nah, saya di sini minta kerjasamanya kepada ibu-ibu untuk melakukan kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan ini saya akan melakukan sosialisasi mengenai perbankan syariah. Untuk perbankan syariah sendiri, ibu-ibu udah ada yang tahu belum perbedaan perbankan syariah sama konvensional? Belum. Ya. Ayo menabung. Nah, perbankan syariah belum ada yang tahu nih. Belum. Perbankan syariah itu tuh perbankan syariah contohnya itu kayak perbankan kayak Kalau sekarang Bank Syariah Indonesia. BSI, dulu itu ada BNI Syariah, ada BRI Syariah, terus ada Mandiri Syariah. Nah, sekarang itu jadi BSI Syariah, BSI atau Bank Syariah Indonesia. Kalau bank konvensional itu tuh kayak BRI, Mandiri, BNI dan lain-lain. nah itu kalau bank Untuk Bank Syariah belum tahu ya ibu-ibu pengertiannya apa? Jadi Bank Syariah itu adalah kegiatan usaha yang menjalankan prinsip usaha itu berdasarkan syariat Islam. Jadi pada intinya itu tidak melanggar hukum Islam. Dan di dalam Islam itu dilarang yang namanya riba. Riba udah ada yang tahu belum riba? Belum. Oh, ini ribanya tahu, aku tahu riba. Riba itu kayak gimana? Riba itu bunga ya? Riba Ya, itu ya. riba itu bunga. Cara penjelasannya itu penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman. Contohnya, saya pinjam uang sama dia 100.000. Dia mau meminjamkannya kepada saya, tapi dengan syarat saya harus mengembalikannya menjadi 150.000. Mana? Uang 50.000 yang lebih itu yang dinamakan riba. Nah, itu bunga atau riba. Kalau di bank konvensional biasanya kalau ibu-ibu nabung kan kalau kamu minjem uang pernah minjem. Aduh, sudah ya. Mau minjem uang biasanya kan misalnya minjem 1 juta kembaliannya bisa kan? Bisa. 1 juta itu kembaliannya harus ada lebihnya kan. Itu mau bukan di bank aja, biasanya kalau kayak pinjaman PNM kayak gitu kan biasanya ada lebihnya kayak gitu. Terus kalau misalnya nabung punya saldo di tabungan BNI ya di situ BRI ya BRI. di Simpang itu BRI, saldonya biasanya berkurang kan, saldo ATM-nya itu yang misalkan di saldonya itu ada 150 tiba-tiba cuma ada 100.000. Nah, itu termasuk bunga. Jadi itu potongannya itu bisa ke apa, itu potongannya itu bunga pokoknya. Nah itu terus lanjut. Lalu kenapa riba itu dilarang? Karena bersifat tidak adil. Dan yang kedua itu sangat dilarang oleh Allah karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang selanjutnya ada perbedaan dari Perbedaan dari bank syariah sama bank konvensional. Kalau bank syariah itu yang pertama keuntungannya dihitung lewat bagi hasil. Kalau bagi hasil itu tuh kalau di bank konvensional itu keuntungannya berdasarkan bunga. Jadi ya itu tadi yang potongan 50.000 itu didapat dari situ kalau bank konvensional. Kalau bank syariah itu didapetin dari bagi hasil. Bagi hasil itu apa? Bagi hasil itu misalkan nih ibu punya kegiatan usaha, pinjam dana sama saya ini bank syariah. Nah, dana yang ibu pinjam ke saya itu nanti dibagi 2 keuntungannya. Nah, itu namanya bagi hasil. Itu jadi bukan dari bunga, bukan dari riba itu tadi. Nah, gitu kalau dari bank syariah. Terus kedua perbedaannya bisa untung atau bisa rugi. Kalau di bank syariah yang tadi di situ ibu lihat kan di brosurnya, bisa untung atau rugi tergantung kinerja usaha. Maksudnya gimana? Maksudnya itu setiap nasabah yang pinjam ke bank syariah itu kan usahanya beda-beda, keuntungannya juga beda-beda. Nah, jadi itu tuh keuntungannya dipotong itu sesuai dengan keuntungan yang didapat dari ibu-ibu usahanya itu untungnya misalkan 50.000 perjanjian awalnya keuntungannya
dapat itu nggak lebih dari 20.000. Nah itu sesuai dengan keuntungan seperti itu. Terus kalau di bank konvensional itu keuntungannya tetap. Jadi kalau ibu misalnya usahanya cuma 50, terus bagi hasilnya itu 50, ya tetap segitu yang dipotong tuh, nggak mau tahu untung atau rugi, tetap segitu dipotongnya. Nah terus kemudian hubungan bank dan nasabah bermacam-macam tergantung jenis transaksi. Terus yang kedua, kalau bank konvensional itu hubungan kreditur dan debitur seperti itu. Terus di bank syariah itu ada yang namanya akad, pakainya akad. Akad itu apa? Akad itu akad perjanjian. Jadi kalau misalkan mau minjem uang itu harus ada janji, ada perjanjian di antara nasabah, ibunya yang minjem sama banknya kayak gitu. Akadnya itu sendiri ada 9. Yang pertama itu ada akad wadiah, terus kemudian ada akad mudharabah, ada akad musyarakah, ada akad murabahah, kemudian ada akad salam, akad istisna, akad ijarah. Ada akad ijarah. Yang intinya kalau di bank syariah itu biasanya yang dipakai akad mudharabah sama murabahah. Kalau mudharabah itu akad dananya itu 100% dari bank. Jadi nasabahnya itu hanya sebagai pengelola kalau di syariah. Jadi dana 100% itu yang punya bank. Jadi ibu-ibu itu hanya menjalankan usaha yang dananya itu dari pihak bank. Jadi misalkan Mbak siapa namanya? Mbak Meli ini punya usaha, mau buka usaha UMKM itu warung, misalnya buka usaha warung, terus minjem modal ya sama bank. Nah bank itu cukup modalin, jadi sepenuhnya uang itu dari bank. Uang yang ngasih modal ke mbaknya cukup menjalani usahanya. Nah keuntungan yang didapat nanti dari mbaknya berjualan itu dibagi 2 sama bank, karena bank juga yang ngasih dana ke mbaknya kayak gitu. Contohnya kalau di akad mudharabah, kalau akad wadiah, kalau akad murabahah itu akad yang keuntungannya itu jelas, jadi sesuai kesepakatan. Misalkan kasih buat waktunya, buat kesempatannya di sini udah nyampein tentang sosialisasi. Semoga ilmu yang sedikit tadi saya sampaikan itu bermanfaat buat ibu kedepannya. Jika kami berdua ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum